Dan di studio telah hadir bersama saya dua atlet timnas bola voli Indonesia, Boy Arnes Sarabi dan juga Hendra Kurniawan. Halo, gimana kabarnya nih? Mas. Halo. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelumnya selamat dan juga terima kasih sudah membanggakan nama Indonesia di kancah Asia nih. Ya. Dalam ajang FVC Men's Cup 2026. Luar biasa prestasinya. Tapi kalau boleh cerita-cerita nih untuk pemirsa CNN Indonesia, rahasianya nih apa nih untuk Boy sama Hendra? Boy dulu mungkin atau Hendra dulu? Boy dulu aja, Boy. Dulu. MVP. Rahasianya sih kita saling percaya sama satu sama lain, sama teman, karena kan semua udah punya pengalamannya masing-masing lah untuk main volley kan. Jadi kayak saling percaya sih kuncinya. Believe ya, trust ya. Kalau Hendra gimana Hendra? Kalau saya sih karena kita sama-sama pemain muda, kita tidak ada yang Perbedaan. dibeda-bedakan lah, Mas. Kayak, habis itu kayak latihan kita percaya sama pelatih, percaya satu sama lain. Ya kalau kita salah, kita introspeksi diri, tidak saling menyalahkan, tidak saling kamu benar, kamu jago, kamu ini, kita saling satu lah buat ya. Indonesia lah. Wah, itu luar biasa ya. Jadi kayak kepercayaan, setelah itu juga saling memaafkan, saling support Iya, each benar. other kayak gitu Iya. tuh salah satu poin yang harus dibangun ya. Apalagi masih muda-muda di bawah saya semua kan. Iya, 20-an. Nah, tapi kalau berbicara tentang FVC dalam pertandingan yang berlangsung kemarin itu sempat tertinggal dengan Korea Selatan. Lantas sebenarnya dari tim apa sih gebrakan yang dilakukan sehingga bisa langsung gaspol hajar 3-0 kayak gitu dari Hendra? Kalau saya sih karena kita udah menang lawan tuan rumah nih ya 3-2, kita tuh nggak ada expect buat masuk final gitu, Mas. Target kita tuh 4 besar. 4 besar aja gitu. Nah, terus nothing tulus aja kami. Nah, poin ketinggalan, kami enjoy, kami tidak bawa stres, main poin berpoin gitu aja, Mas. Ya. Kalau dari Boy gimana? Ada perubahan nggak selama permainan under pressure-nya pada waktu itu? Ya Kan pasti sempat tertinggal. kalau pressure itu ada. Cuman karena udah belajar dari kesalahan sebelumnya sih. Jadi kita udah belajarlah dari kesalahan sebelumnya, terus kita udah dapet lah teamwork-nya udah dapet, kepercayaan dirinya udah ada. Jadi kayak ya udah main lepas aja. Oke, main lepas lah, enjoy the moment Yeah. lah di momen pertandingan itu, walaupun pressure-nya luar biasa tetap Yeah. ya udah enjoy aja lah. Anak muda kan harus enjoy ya. Tapi sebenarnya kalau berbicara tentang volley, yang menjadi poin utama itu adalah kekuatan servis. Lantas sebenarnya kalau untuk treatment pelatihan servis ini seperti apa? Bisa dijelaskan dari Boy? Kalau untuk pelatihan servis sih sebenarnya sama aja kayak Sama aja. pelatihan tim kayak gitu-gitu. Mungkin yang bikin pembeda itu adalah kepercayaan diri di pertandingan sih kalau menurut saya. Karena kalau udah percaya diri pasti servis kita enak gitu. Jadi seperti yang di latihan kita bisa terapkan di pertandingan. Flow-nya langsung dapat Iya, kayak gitu. benar. Kalau Hendra gimana latihan servisnya, ada yang berbeda nggak dalam persiapan? Kalau aku kan beda servisnya, aku kan floating, kalau dia kan jump shotnya. Cuman menurutku olahraga volley modern sekarang itu, kalau kita bisa servis bagus, kita bisa main. Kalau kita servisnya jelek, ya kita tidak bisa main. Soalnya kan volley kan dimulai dari servis. Iya benar. Habis itu volley sekarang itu, servis itu bisa jadi senjata juga, Mas. Yes. Iya. Itu kan secara teknik ya sebenarnya. Iya. Teknik kan harus dilatih ketika persiapan dan lain sebagainya. Yang nggak kalah dilewatkan adalah mental sebenarnya. Benar. Nah, kalau untuk mental sendiri dari Boy ataupun Hendra dan juga teman-teman tim semuanya, dari pelatih itu gambaran untuk memasang mental juara itu seperti apa? Dari para pelatih sendiri. Ya itu tadi, dari mental tuh dari kita, mental tuh nggak bisa dibikin Sehari jadi. sehari jadi kayak mau event ini, mental kita jadi. Kita mental kita dari, kalau aku sih dari mulai profesional gitu kan, dari 2022 udah ngikutin liga gitu sih, Mas. 2022, 23, 24, 25 mental juga ya harus dibangun lah. Bangun. Jadi dari permainan-permainan itu Iya. dimaksimalkan, itu terbentuk sendiri mentalnya. Kalau dari Boy, Kalau aku lebih ke ini sih, interupsi dari pelatih. Jadi pelatih mempercayakan lebih ke kita gitu. Jadi kita bisa berkreasi sendiri di lapangan. Itu sih yang bikin mental kita kayak terjaga gitu sih kalau menurut aku. oke berarti sudah dikasih arahan ibaratnya Iya. si Iya. pelatih kayak gitu, tinggal ngembangin aja Tinggal ya. ngembangin. Sama ini sih, Mas, Apa?
jangan dengerin netizen aja. Kan sempat pesimis tuh kita awal-awal kalah tuh. benar, 3-0, ini jelek ini. Banyakan tarkam lah, kalau volley kan ada tarkam tuh, banyakan tarkam lah. Pemainnya muda-muda semua lah, nggak ada seniornya. Ya menurutku ya udah kan ngomong apa aja ya saya nggak dengerin. Iya. Dan terjawab melalui medali. Iya, medali aja, lihat aja boleh sekarang ya. Ditunjukin dong untuk membungkam netizen. Iya. Nah ini jadi jawaban kan Jadi untuk medali jawaban. ini. Terus kalau kita berbicara tentang capaian yang sekarang, ini sebenarnya sangat disayangkan sekali aturan baru tidak menjadikan juara FEC Men's Cup ini sebagai peserta FEC Volleyball di tingkat Continental Championship. Lantas targetnya ke depan dari timnas volley Indonesia ke depannya akan seperti apa? Mungkin target terdekat si Felix sih Mas. Si Felix. Yang diadain di Filipina sama Indonesia. Itu buat Asia Tenggara. Kalau di situ bisa menang kita buat kualifikasi buat AVC yang ini. Terus selanjutnya Asian Games sih Mas. Kalau kita diberangkatkan. Oke, Ya, diberangkatkan banyak-banyak ya. berdoa aja lagi ya Mas. Banyak-banyak doa, banyak-banyak istiqoroh lagi. Iya. Tapi ini jadi poin target juga untuk timnas semuanya. Semuanya berharapnya ke situ. Iya, pasti kalau target karena kita udah juara di Asia, pasti di Asia Tenggara kita pasti punya target untuk bisa juara lagi ya. Tapi kalau dari target diri sendiri sih ya pengen bermain baik di setiap pertandingan aja. Oke, intinya on fire terus. Fire terus. Sampai kendor walaupun ada kritik itu jadikan masukan yang membangun. Di lapangan eksekusinya lihat aja. Gitu. Nah itu selanjutnya Boy dan Hendra juga tergabung nih di klub juara Pro Liga Lavani ya. Nah dari treatment Lavani sendiri yang diterapkan selama ini, adakah poin-poin yang dibawa juga dalam pertandingan kemarin tuh? Pastinya ada ya, karena kan kita mulai berkarir profesional itu di Lavani. Jadi pasti ke bawah lah di tim nasional gitu kan. Kalau untuk Lavani sendiri sih treatmentnya ya lebih ke semi militer sih dulu. Gitu ya. Jadi kayak Om Manu gitu, Pak Osi itu sering bikin ala-ala militer lah. Mungkin itu yang bikin mental kita bagus kali. Ya, jadi disiplin. Disiplin ya. benar. disiplin. Ya. Apa yang dirasakan juga dari Hendra? Kalau aku sih ya kalau dari Lavaninya bagus sih, pembinanya bagus, dari Bapak SBY juga. Ya kami terima kasih lah buat Bapak SBY juga dan manajemen dan teman-teman. Ya karena beliau ya kami bisa lah sebesar inilah. Terima kasih. Luar biasa ya, ini berarti salah satu achievement yang sudah dicapai dan pembuktian juga. Pembuktian juga. Nah kemarin juga sempat disinggung tadi Pak SBY juga. Iya. Sempat ketemu juga dengan Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Apa pesan yang disampaikan beliau kepada teman-teman, khususnya Boy dan juga Hendra? Iya. Kalau untuk Pak SBY pesan ke kita sih itu bangga ya, bangga sama prestasi Indonesia yang sekarang, terus juga PSB berharap Indonesia bisa terus menjaga eksistensinya di kancah Asia gitu sih. Oke, itu pesan dari Pak SBY yang diterima ya. Selanjutnya kalau dari Hendra dapat pesan apa khusus spesial gitu dari Pak SBY? Sebenarnya 11-12 saya sih 11-12. Mas. Cuman Pak SBY sangat senang karena kita udah nunjukin ke dunia lah bahwa Indonesia tuh bisa buat naik ke level yang lebih tinggi lagi gitu. Level up ya. Level up ya. Mantap. Ini jadi dari tadi wawancara sama dua juara ini agak merinding, auranya emang beda ya pemirsa kalau emang aura-aura juara. Aura-aura juara kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk ngomongin volley, sebenarnya kalian itu memulai karir kalian itu dari usia berapa? Kalau aku dari SMP. SMP ya? Kelas 1 SMP. Awalnya itu iseng-iseng aja Mas, main volley. Di kampung itu kan main volley bareng ibu-ibu, iya. Enggak, kalau aku bareng ibu-ibu dulu. Oh, ibu-ibu dulu. Ya, ikut servis, ngambil bola. Pulang sekolah, kan saya ada hewan ternak, saya nyari rumput dulu, baru latihan volley. Karena mayoritas di kampungku tuh dulu latihannya volley aja, Mas. Jadi ya iseng-iseng dulu gitu. Iseng-iseng tapi akhirnya jadi juara. Akhirnya aja. Kalau Boy gimana Boy? Kalau saya emang backgroundnya itu volley. Volley, Jadi, oke. ayah saya pelatih, tapi di rumah juga ada klub sih. Jadi tapi awalnya itu saya nggak tertarik sama volley karena saya ngelihat abang-abang saya kayak ya udah volley semua, saya pengen beda, saya Beda lain. futsal gitu. Terus? Tapi karena dari
lihat kakak udah naik pesawat terbang. Wih, Iya. Jadi pengen terus kayak dikasih motivasi lah. Jadi terakhirnya ya pengen, tujuannya sih itu, pengen naik pesawat terbang. Wih, tapi targetnya lebih dari itu ternyata ya. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya menarik ya. Kalau Hendra dari ibaratnya dari kampung, sama kayak saya juga dari kampung. Terus kalau Sama. Boy dari atlet yang ibaratnya ngelihat kakak-kakak kayak gitu lah. Nah sebenarnya kalau ngomongin semua itu selalu dimulai dari kecil. Nah bapak saya juga sebenarnya pelatih poli di kampung. Saya juga diterjunin untuk atlet poli, tapi nggak jadi pada waktu itu. Tapi nggak masalah, jadinya wawancarin juara. Lebih sukses. Tapi itulah, ini jadi poin penting ya, pesannya untuk generasi muda. Kalau segala sesuatu kan dimulai dari hal yang kecil. Dari yang kecil. Ya kan? Kayak Hendra mulai dari hal kecil kan, dari kampung dulu, setelah Iya. itu bisa on fire sampai di titik ini. Nah, yang ingin terakhir saya tanyakan adalah pesannya nih untuk generasi-generasi muda saat ini yang pengen jadi atlet kayak gitu loh. Atlet voli saat ini kan nggak mudah ya. Sekarang generasi mageran. Kenalnya ya nggak sih generasi Iya, mageran? kena generasi gadget. kayak gitu lah, gitu. Karena gadget udah males ya. Nah, ini pesannya nih dari sang juara Hendra dan juga Boy kepada generasi muda. Silakan. Kalau aku sih pesannya jangan malas latihan, tidur yang cukup, jangan durhaka sama orang tua. Ya, Pak. Ya benar. Benar. Ikutin instruksi pelatih, ambil yang baik, buang yang buruk. Kalau mau jadi pemain yang bagus, harus berani merantau lah. Kalau aku kan di Sumatera nih, kalau kita di Sumatera aja, ya nggak, ya jadi gitu aja. Benar. Karena volley kan kiblatnya di Jawa, merantau lah ke Jawa. Ya. Boy? Kalau aku sih mumpung kita masih muda, kayak lebih berani aja buat ekspor yang lain-lain. Kalau kata orang Medan sih ribak sude ya. Wih. Ribak aja semua. Oke. Mumpung masih muda gitu. Oke, mantap. Ini ya poin generasi muda untuk bisa diterapkan ya, break the limits lah ini Iya. kalau bahasa kerennya sekarang. Iya. Jadi jangan mager-mageran, tetap patuh arahan orang tua dan juga pelatih kalau memang pengen jadi juara. Terima kasih Baik. Boy Arnes dan juga Hendra Kurniawan atas Ya, waktunya, thank you, ini Mas. inspirasi yang sangat luar biasa, insight-nya mantap sekali. Sukses buat karirnya ke depan. Amin. Jaga kesehatan selalu ya. Siap.